Kewarganegaraan 2022 yang hormati Bapak Dr. yang hormati Saudara Guru yang berkenan Bapak Aksa, Bapak Oles, Saudara Johan Sendika, Saudara Dewoki Mubadowi, dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan acara ini. Yang pertama, pembukaan dari sebuah acara saya diikuti anak siswa kita menampilkan produk kota menghiasi pendidikan Pancasila oleh Kelas. Yang kedua, pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintahan kelurahan Sidoarjo bersama kandidat untuk Kota yang dibuka dengan penampilan. Kemudian penampilan penjelasan panel 1 dan panel mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Selanjutnya pertanyaan yang diajukan Dewan Juri tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh panel 1 dan 2 dilakukan dalam klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari panel 1 dan 2. Kemudian penampilan seminar atau hiburan dari kelompok kelas berupa tarian berikut. Kemudian penampilan penjelasan tentang media dan panel 4 mengenai kebijakan kelas atau strategi yang berjalan negara atau kebijakan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4 dan dilanjutkan dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri oleh tim panel 3 dan juga 4 dan yang terakhir klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan juga 4. Semua tim panel 1, 2, 3 dan 4 dipersilakan ke depan dan kita akan dalam penunjuk. Baiklah hadirin sekalian, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon keriduannya. Mari kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penampilan proyek masyarakat pasca pelaksanaan mutasi mengenai pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintahan di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Medan, Tebung Kota Medan. Yang kami mulai dengan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan nilai-nilai, kami persilakan. Baik, acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Baik, perkenalkan saya Esnasari semua, saya dari tim panel 1. Di sini saya akan presentasikan hasil dari panel 1 untuk tema permasalahan. Pancasila baik sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai agama nilai mendasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan juga dalam kehidupan berkeluarga. Banyak terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dan tidak diamalkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Contoh yang dapat untuk penerapan Pancasila yaitu membantu orang lain dan mengatur saat bertemu orang lain sehingga masalah rendah tingkat pemahaman dan implementasi nilai nilai Pancasila di desa merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dan diberikan perhatian serius. Yang pertama yaitu kurangnya peranan pendidikan agama dalam penunjukan sikap remaja pendidikan pada umumnya bisa diperoleh dari manapun dan kapanpun. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila dalam menghadapi masalah yang dipenuhi dan mengenai kebutuhan pendidikan karakter dan juga melalui pendidikan yang melibatkan berbagai elemen bangsa, terlebih sebagai pemangku kepentingan seperti pendidikan Pancasila. Yang ketiga, kurang efektifnya pembinaan moral dilakukan oleh lingkungan, orang tua, sekolah maupun masyarakat. Yang keempat yaitu penyimpangan nilai Pancasila, persoalan karakter para pemuda ini menjadi salah satu kajian dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu seiring perkembangan zaman di era globalisasi saat ini turut mengiringi adanya tren yang semakin dinamis dan selalu
hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal menunjukkan kepada terjemahannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hubungan formal mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar Republik atau konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Konstitusionalismenya mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lainnya. Untuk mempertahankan tingkat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di desa, pemerintah dapat melakukan beberapa kegiatan alternatif, yaitu berupa penegakan hukum. Pemerintah juga harus menjaga penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan menegakkan aturan dan sanksi yang sesuai, pemerintah dapat mengirimkan pesan yang kuat bahwa pelanggaran terhadap nilai Pancasila tidak akan ditoleransi. Salah satu undang-undang yang membahas tentang Pancasila di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi ideologi negara. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang secara spesifik membahas tentang Pancasila, Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mencakup prinsip dasar Pancasila yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan Pancasila antara lain. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu undang-undang yang membahas tentang Pancasila di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi ideologi negara. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang mengatur seluruh nilai-nilai Pancasila dari setiap butir-butirnya. 2. Pasal 29 ayat 1 menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ketiga, pasal 36 ayat 1 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik pemerintahan dan negara, serta menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pasal 37 menetapkan bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Namun perlu diingat bahwa Pancasila juga perlu dipahami dan diimplementasikan sesuai kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulasi-regulasi lainnya yang bersifat lebih spesifik dan lebih mendalam agar dapat mendorong penerapan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada pemerintah dan masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh dan berkembang di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang ada di desa tersebut, dapat mengembangkan potensi pemahaman dan implementasinya. Demikianlah pemaparan dari pasal 2. Baiklah, terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang juga Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Ini ada pertanyaan untuk panel 1 yang mana? Kenapa rendahnya tingkat pemahaman dan interpretasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Indonesia, dan apa penyebab
pemahaman tersebut. Bahwa ini untuk pertanyaan paling luas. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menjamin implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Jika belum, peraturan apa lagi yang perlu dibuat? Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah melakukan pertanyaan tentang permasalahan dan internal tadi. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 1 dan tim panel 2 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri pada tim panel 1 dan tim panel 2 yang kami persilakan. Dari sisi saya menjawab pertanyaan yang diajukan pada panel 1, adapun rendahnya tingkat pemahaman dan implementasi nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dan penyebab rendahnya tingkat pemahaman tersebut adalah yang pertama, kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja pendidikan pada umumnya bisa diperoleh dari manapun dan kapanpun. Salah satu hal terkait pembentukan sikap adalah pendidikan agama, karena dengan agama kita dapat menanamkan pendidikan moral dan pendidikan mental. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila dalam menghadapi masalah yang begitu rumit dalam konteks kebutuhan pendidikan karakter yang dibangun melalui pendidikan yang melibatkan berbagai elemen bangsa terlebih sebagai pemangku kepentingan seperti pendidikan Pancasila. Dengan adanya pendidikan Pancasila diharapkan dapat meminimalisir dan menangkal kemungkaran yang terjadi saat ini. Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menghadirkan karakter generasi muda dan tidak hanya cerdas namun juga berkarakter. Maksudnya adalah generasi muda yang tidak hanya berkompeten, tapi juga berdiri dengan kemajuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat membentuk karakter masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan tangguh dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Jawab dari pertanyaan dari Bapak Juri nomor 2 untuk panel 2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk menjamin implementasi nilai dan sesuai dalam kehidupan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut sudah memadai, implementasinya di lapangan masih sering menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sosialisasi, belumnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, peraturan tambahan dapat dipertimbangkan agar implementasinya dapat berjalan dengan baik. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kita dan juga kita berdua. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pengaturan seniman atau hiburan kepada kelompok kedua berupa rekrutmen etnis dan pada satu dan pada dua kami persilakan berdua kepada. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok penari modernis. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Sore. Kami akan dari tim hiburan akan menampilkan sebuah tarian multi etnis. Selamat menyaksikan.
Kepada kelompok masyarakat ataupun hiburan kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Dari pandangan depan, kita hasil dari pandangan depan yang bertema secara tindakan. Secara tindakan adalah proses yang mencerminkan dan menjelaskan langkah atau tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mendefinisikan sumber daya yang diperlukan dan jadwal untuk implementasi rencana. Artinya, perencanaan adalah proses mendefinisikan apa yang ingin dicapai di masa depan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah pada panel sebelumnya tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, panel keempat berupa kebijakan kelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana pertama yang kami lakukan adalah terlebih dahulu menetapkan tujuan organisasi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman atau pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Adapun rencana tindakan kami untuk menjalankan kebijakan bahas keluarga pada fase 3 mengenai pembentukan komunitas, yaitu SASIPA atau sahabat bersama Pancasila. Yang pertama menetapkan kedua, membentuk tim pendiri, menyusun program rencana kerja, pengembangan materi argumentasi atau sosialisasi, mulai metode pengiriman, dapatkan dukungan dari orang-orang terdekat Anda, evaluasi dan perspektif dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan ini. Cara agar pemerintah berusaha dengan mahasiswa yang pro agar tetap pro dan masyarakat yang kontra agar menjadi pro. Mengenai kebijakan kelas yang telah disampaikan di panel 3, maka rencana selanjutnya adalah bagaimana kami akan mempengaruhi masyarakat dengan melalui rencana tindakan yang akan kami lakukan. Caranya adalah kami akan bersosialisasi terhadap masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kebijakan yang terdapat dalam panel 3 sehingga masyarakat menjadi pro terhadap kebijakan tersebut. Demikian dari presentasi panel 4. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil produknya. Baiklah, selanjutnya pertemuan juga bersama materi presentasi panel 4 kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menjelaskan mengenai kebijakan jelas dan rencana tindakan. Saya dari juri 3 ingin bertanya kepada tim panel 3 mengenai penjelasan saudari dalam membuat komunitas SASIPA atau sahabat pecinta Pancasila yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara berkala tentang nilai Pancasila bagi masyarakat yang di desa di Kelurahan Sidoarjo. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari kebijakan kelas yang telah saudari buat dan presentasikan. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih buat pemaparan yang telah disampaikan oleh peserta. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara Anda memastikan pihak pro menjadi pro dan pihak kontra menjadi pro dalam rencana tindakan yang kedua? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan tentang kebijakan kelas atau kebijakan publik dan teknologi atau pengembangan materi presentasi dari Komisi Dewan Pendapat. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 3 dan 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Adapun yang menjadi keunggulan dari kebijakan kelas tersebut adalah adanya akses informasi cepat, dapat dipergunakan oleh mahasiswa dan dapat menjadikan peningkatan kualitas pendidikan desa. Kemudian yang menjadi kelemahan pada kebijakan kelas tersebut adalah seperti akses internet yang kurang memadai,
mengakibatkan terjadinya kegiatan buruk yang tidak wajar. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada para debat. Kami akan bersosialisasi terhadap masyarakat yang terpartisipasi dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kebijakan yang terdapat dalam Pancasila sehingga masyarakat menjadi pro terhadap kebijakan tersebut. Terima kasih. Baik, dengan tepuk tangan kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kelompok masyarakat kelurahan Sidoarjo. Baik, silakan untuk duduk. Baik, hadirin sekalian, acara telah kita laksanakan dan kita lakukan pada acara tersebut. Terima kasih kepada dewan juri yang telah hadir pada acara ini yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek pendidikan Pancasila dengan judul pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintahan kelurahan Sidoarjo dan Kabupaten. Bapak Dr. House MSI dan juga kepada Bapak Lurah untuk pendidikannya, langsung kami langsung bekerjasama dan hal itu dalam proyek ini. Kami juga seluruh anggota kelompok dan para saudara-saudari kami 1, 2, 3, 4 dan juga tim Sidoarjo untuk tampil ke depan. Kami persilakan. Baik, acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu untuk panitia kebijakan kelas menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara berkala tentang nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian, seminar, diskusi, atau program pendidikan lainnya. Tokoh masyarakat, tokoh desa, dan pemuda setempat berpartisipasi dalam program ini. Pendidikan dan penyuluhan berperan penting dalam penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat desa. Pendidikan yang memberikan landasan yang kokoh untuk membangun pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik. Dalam konteks ini, pembelajaran formal dan informal dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai tersebut. Penyuluhan atau kegiatan di luar ruangan dapat menjadi cara yang efektif untuk mentransfer ilmu dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat desa. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memperdalam pemahamannya tentang arti dan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan penyuluhan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam membangun desa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan pedoman yang kami yakini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kebijakan yang kami tawarkan bernama Sativa atau Sahabat Pecinta Pancasila. Sativa ini merupakan sebuah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang akan dilaksanakan secara rutin. Penyuluhan tentang implementasi Dari tanggal 4, hasil dari tanggal 4 yang bertema rencana tindakan. Rencana tindakan adalah metode memperhatikan dan menjelaskan langkah atau tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Ini
menentukan sumber daya yang diperlukan dan jadwal untuk implementasi rencana. Artinya, perencanaan adalah proses mendefinisikan apa yang ingin dicapai di masa depan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah pada panel sebelumnya tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, panel keempat berusaha membedakan kelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana pertama yang kami lakukan adalah terlebih dahulu menetapkan tujuan organisasi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman atau pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Adapun rencana tindakan kami untuk menjalankan kebijakan kelas di keluarga pada tahap 3 mengenai kepentingan komunitas, yaitu sampah atau sahabat bersama Pancasila. Yang pertama menetapkan kedua, membentuk tim pendiri, menyusun struktur rencana kerja, pengembangan materi argumentasi atau sosialisasi, mulai metode pengiriman, dapatkan dukungan dari orang-orang terdekat Anda, evaluasi dan serta dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan ini. Cara agar pemerintah, dosen dan mahasiswa yang pro agar tetap pro dan masyarakat yang kontra agar menjadi pro. Mengenai kebijakan kelas yang telah disampaikan di panel 3, maka rencana selanjutnya adalah bagaimana kami akan mempengaruhi masyarakat dengan melalui rencana tindakan yang akan kami lakukan. Caranya adalah kami akan bersosialisasi terhadap masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kebijakan yang terdapat dalam Pancasila sehingga masyarakat menjadi pro terhadap kebijakan tersebut. Demikian dari presentasi panel 4. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah membuat hasil berikutnya. Baiklah, mengenai performa ujian 2020 sama materi presentasi proses dari 4 kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menjelaskan mengenai kebijakan kelas dan rencana tindakan. Saya dari juri 3 ingin bertanya kepada tim panel 3 mengenai penjelasan saudari dalam membuat komunitas Sampah atau sahabat pecinta Pancasila yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara berkala tentang nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat dan desa di Kelurahan Sidoarjo. Apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari kebijakan kelas yang telah saudari buat dan presentasikan. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih buat pemaparan yang telah disampaikan oleh peserta. Lebih banyak yang saya sampaikan, bagaimana cara mengomunikasikan pihak pro menjadi pro dan pihak kontra menjadi pro dalam rencana kebijakan yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan tentang kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau pemerintahan. Materi presentasi dari tahun 2024. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 3 yang telah untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri kepada tim panel 3 dan tim panel 4. Adapun yang menjadi keunggulan dari kebijakan kelas ini adalah adanya akses informasi cepat dapat dipergunakan oleh mahasiswa dan dapat menjadikan peningkatan kualitas komunikasi desa. Kemudian yang menjadi kelemahan pada kebijakan kelas ini adalah seperti akses internet yang kurang memadai, malas membaca, dan adanya kebijakan buruk yang tidak belajar. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada panel 4. Kami akan bersosialisasi terhadap masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam implementasi
nilai-nilai Pancasila. Kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara masyarakat dapat memahami dan melaksanakan kebijakan yang terdapat dalam Pancasila sehingga masyarakat menjadi pro terhadap kebijakan tersebut. Terima kasih. Baik, dengan kesempatan saya kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kelompok masyarakat kelurahan Sidoarjo. Baik, silakan untuk duduk. Baik, hadirin sekalian, acara telah kita laksanakan dan juga lancar pada acara penutup. Terima kasih kepada dewan juri yang telah hadir pada acara ini yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek pendidikan Pancasila dengan judul pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintahan kelurahan Sidoarjo Kabupaten Bandung Kabupaten. Bapak Deklaranius House MSI dan juga kepada Bapak Lurah untuk pembinaannya, orang kami yang telah bekerjasama dan saling berjuang dalam proyek ini. Kami juga seluruh anggota kelompok dan para saudara-saudari kami 1, 2, 3, 4 dan juga tim Sidoarjo. Baik. Sekian dari kami selaku SI atau Master of Ceremony dan beberapa undur diri. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari kami. Mari kita sambut closing ceremony sebagai bawah masyarakat. Kami ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Selamat sore. Baik, acara selanjutnya kami serahkan kepada tim proyek mata kuliah pendidikan Pancasila Organisasi Sebagai PPKN dan kepada ketua pelaksana saudara Jari Menjuntak dan juga tim kami bersama. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami adalah tim dari mahasiswa pendidikan jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan yang menjadi tim penyelenggara dalam sosialisasi, pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dan pemerintah Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Perangkat Desa, Kantor Kelurahan Sidoarjo dan Bapak Ibu masyarakat serta teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir dan memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan mini riset dan sosialisasi di Kantor Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan ini. Kiranya melalui sosialisasi ini kita dapat lebih mengerti dalam pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Perangkat Desa, terlebih Bapak Arif dan Bapak Umi yang telah berkenan hadir dan memberikan izin kepada kami dan Bapak Ibu Kevin dan masyarakat serta teman-teman sekalian. Akhir kata, apabila ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan kami yang selama ini telah menyakiti hati Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kita berikan tepuk tangan kepada tim proyek mata kuliah pendidikan Pancasila Organisasi Sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Terakhirnya tepuk tangan.